Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 12 Januari 2023, Pekan Biasa Pertama. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani bab 3 ayat 7 sampai 14 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Penulis surat kepada orang Ibrani, sebagaimana yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini, men-sharingkan tentang kehidupan orang Israel terhadap Allah. Penulis surat kepada orang Ibrani menggambarkan bahwa Allah begitu geram, Allah murka kepada bangsa Israel karena mereka itu keras hati, tegar hati. Walaupun mereka mengalami begitu banyak hal yang baik dari Allah selama 40 tahun. Secara khusus dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Tetapi semua yang baik yang mereka alami dari Tuhan belum membuat mereka menjadi bangsa yang taat kepada Allah. Sebaliknya, sekali lagi, mereka menjadi bangsa yang keras hati, yang tegar hati. Dan penulis surat kepada orang Ibrani mengandaikan bahwa sikap keras hati, sikap tegar hati itu jangan sampai ada di dalam persekutuan orang-orang yang percaya saat ini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan saat ini, termasuk kita, termasuk saya dan Anda. Jangan sampai ada orang di antara kita yang menjadi keras hati dan tegar hati terhadap Tuhan, sekalipun mengalami banyak hal yang baik dari Tuhan. Dan penulis surat kepada orang Ibrani menyarankan, menganjurkan, mengusulkan supaya bila ada dalam persekutuan hidup orang beriman saat ini, dalam kehidupan kita saat ini, maka kita diminta untuk saling menasihati. Menasihati dengan tujuan supaya orang yang keras hati, yang tegar hati itu menjadi orang yang baik, yang benar, yang rendah hati, yang percaya kepada Tuhan, bukan menjadi orang yang keras hati dan tegar hati. Saudari dan saudara yang terkasih, memang menasihati orang yang hidup bersama dengan kita itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Saya kira saya dan Anda, kita semua yang hidup dalam sebuah kebersamaan, dalam persekutuan orang-orang yang percaya, mengalami betapa sulitnya kita memberi nasihat kepada sesama kita yang ada di sekitar kita. Sesama kita yang mungkin tergolong dalam kelompok yang keras hati dan tegar hati dalam kehidupan berimannya. Mengapa sulit? Ada beberapa faktor. Satu dua hal misalnya boleh saya ungkapkan di sini sebagai sharing untuk kita semua. Yang pertama, orang merasa sulit menasihati sesamanya, orang yang ada di sekitarnya yang mungkin hidupnya kurang baik, termasuk di dalamnya yang keras hati dan tegar hati. Karena orang merasa bahwa dirinya juga belum sempurna, sehingga merasa tidak pantas memberi nasihat kepada orang-orang lain yang ada di sekitarnya, meskipun mereka itu
melakukan kesalahan, kehidupan yang kurang berkenan kepada Allah. Ada ketakutan bahwa kalau dia menasihat orang lain, orang akan berkata kepadanya, kau sendiri juga sering melakukan seperti itu. Kamu sendiri juga belum sempurna. Masa kamu mau mengurus orang lain? Masa kamu menegur saya pada kamu juga tidak beres? Ketakutan itu yang sering membuat orang merasa tidak sanggup memberi nasihat kepada sesamanya yang tegar hati dan keras hati. Bisa juga lebih jauh kalau seandainya kita merasa atau kita takut hanya karena kita sendiri belum sempurna, ada kesalahan, lalu kita kemudian mendiamkan diri dan tidak memberikan nasihat kepada sesama kita. Kapan kita tunggu sampai kita menjadi sempurna dalam hidup? Apakah kita bisa menjamin bahwa kita pada akhirnya pada suatu saat menjadi manusia yang sempurna dan pada saat itu baru kita bisa memberi nasihat kepada sesama kita yang ada di sekitar kita? Siapa yang bisa memberi jaminan? Kapan kita menjadi sempurna? Andai kata kita berpikiran bahwa kita menjadi sempurna, baru kemudian kita bisa memberi nasihat kepada orang lain. Hanya karena takut nanti orang itu berkata kepada kita, kamu sendiri juga hidup seperti itu. Andai kata ada ketakutan seperti itu. Sekali lagi, kapan kita menjadi sempurna? Pikiran seperti itu lalu kemudian membuat kita membiarkan orang yang ada di sekitar kita yang tegar hati, yang keras hati, yang mungkin hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita biarkan itu terjadi. Ada pembiaran sehingga akhirnya hidup bersama kita menjadi kurang baik. Hidup bersama kita dipenuhi dengan orang-orang yang model itu. Karena kita sendiri takut memberi nasihat. Hal yang kedua yang menjadi alasan mengapa kita takut memberi nasihat kepada orang lain adalah karena kita memang tidak mau peduli dengan kehidupan bersama kita. Kita merasa itu urusan pribadinya, bukan urusan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kitab suci kita mengatakan begini. Ketika pada suatu saat sesama kita yang ada di sekitar kita, dia mati dalam dosanya. Anda melihat, kita melihat bahwa saudara kita hidup dalam ketidakberesan, dalam dosa. Dan kita dengan alasan takut tadi, kita membiarkan orang itu berkembang, bertumbuh dalam ketidakberesan hidupnya. Dan pada suatu saat dia mati. Dari kita akan dituntut pertanggungjawaban. Itu artinya hidup yang tidak beres yang ada di sekitar kita, yang dilakukan oleh sesama kita, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab kita? Ya karena kita harus memberi nasihat tadi. Saudari dan saudara yang terkasih. Semoga bacaan pertama hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana tanggung jawab kita dalam hidup bersama. Kita diajak untuk jangan pernah takut memberi nasihat walaupun kita sendiri penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Tapi kita harus berani memberikan teguran. Banyak kali kita membiarkan sesama kita hidup dalam kesalahan dan dosa. Hanya karena takut dengan alasan tadi. Sementara dalam bacaan yang kedua, kepada kita diceritakan bahwa belas kasihan itu menjadi motivasi utama Yesus menolong orang-orang yang menderita. Cerita tentang orang kusta dalam bacaan Injil hari ini menggarisbawahi itu. Karena belas kasihan,
maka Yesus menyembuhkan orang kusta. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita rangkaikan dengan nasihat penulis surat kepada orang Ibrani, supaya kita bisa memberi nasihat kepada sesama kita yang keras hati dan tegar hati. Kita mestinya melakukan itu karena belas kasihan. Karena kita mencintai sesama kita. Apapun tanggapan orang yang kita beri nasihat itu, apapun tanggapan dia yang negatif sekalipun, asalkan kita dari hati yang tulus dan murni, karena kita mencintainya, maka kita memberi nasihat baginya. Belas kasihan harus menjadi motivasi utama kita berbuat baik, termasuk memberi nasihat kepada orang yang hidupnya tidak bagus, belum beres dalam kebersamaan, dalam persekutuan. Atau perbuatan-perbuatan baik yang lain. Jangan pernah melakukan perbuatan baik seperti apapun, sekecil apapun, sebanyak apapun, di luar atas dasar belas kasihan, atas dasar kasih. Jangan kita mencari-cari alasan yang lain untuk berbuat baik. Satu-satunya alasan untuk kita melakukan apa yang baik untuk sesama kita, menolong sesama kita, karena kita mengasihinya, karena belas kasihan. Saudari dan saudara terkasih, saya perlu tambahkan, belas kasihan tidak berarti kita menggampangkan semua hal tanpa mengenal tata aturan. Kita boleh berbelas kasih, tapi juga harus ikut prosedur yang baik, harus ikut tata aturan yang seharusnya kita lakukan, yang wajar-wajar saja. Jadi jangan pernah menghilangkan tata aturan hanya atas dasar belas kasih. Itu yang bisa saya sharingkan berdasarkan kedua bacaan liturgi hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan.